Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Oke. Perkenalkan, Pak, saya Vira Rezalita sebagai fisioterapi yang bertugas pada hari ini, Pak. Bapak namanya siapa? Pak Maulana. Oke, Pak Maulana. Pak Maulana usianya berapa? 50. 50 tahun ya, oke. Pada pagi hari ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Bapak Maulana. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa sekarang? Iya. Oke. Pada malam hari atau pada semalam Bapak bisa tidur atau tidak? Tidak. Tidak ya, Pak ya. Bapak tidak bisa tidur apakah karena sesak nafas? Iya. Oke. Sesak nafasnya itu pada malam hari saja atau Iya. tidak? Iya. Iya. Oke. Kalau pada siang hari tidak ya? Tidak. Oke. Pada pagi hari? Tidak. Apakah ketika Bapak sesak nafas, apakah ada rasa sakit di bagian dada? Mohon maaf, saya pegang ya, Pak. Iya. Sakit? Tidak. Sakit, Pak? Tidak. Sakit, Pak? Tidak. Sakit? Tidak. Oke. Pada sesak nafasnya itu, apakah Bapak pada saat duduk itu terasa sesak? Tidak. Pada saat berdiri terasa sesak? Iya. Oh, pada saat berdiri terasa sesak ya. Pada saat berjalan, apakah terasa sesak atau tidak? Iya. Oke, berarti Bapak lebih terasa sesak pada saat berdiri dan berjalan ya, Pak ya? Iya. Oke. Untuk batuknya sendiri itu batuknya berdahak atau tidak, Pak? Iya. Iya. Untuk dahaknya itu berwarna hijau atau tidak? Iya. Oke. Untuk itu sebelumnya apakah Bapak perokok aktif? Tidak. Ya. Apakah sebelumnya Bapak pernah ke rumah sakit periksa? Tidak. Pernah periksa ke penyakit dalam, dokter penyakit dalam? Tidak. Oke, berarti Bapak langsung datang ke fisioterapi ya, Pak ya? Iya. Oke. Oke, itu saya akan melakukan beberapa pemeriksaan dulu ya, Pak ya. Yang pertama yaitu pemeriksaan vital sign. Stop dah. Oke, Pak, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan yaitu pemeriksaan vital sign. Pemeriksaan vital sign ini terdiri dari pemeriksaan suhu badan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi, dan pemeriksaan nafas ya, Pak ya. Nah, yang pertama yaitu saya akan memeriksa pemeriksaan suhu, di mana pemeriksaan suhu menggunakan alat ini bernama termometer. Nah, alat ini cara penggunaannya yaitu dipasang di dalam ketiak. Jadi dirangkaikan seperti ini ya, Pak ya. Mohon maaf jika nanti saya akan menyentuh badan Bapak. Jadi saya mohon izin bisa juga dibantu saya untuk memasangkan ini di badan Bapak. Ya, Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah. Mohon izin ya, Pak. Sudah selesai, Pak. Saya support ya, Pak ya.
pemeriksaan selanjutnya yaitu saya akan memeriksa denyut nadi Bapak dan pernafasan ya Pak ya. Saya mohon diambil Pak termometernya. Oke, suhunya normal ya Pak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang preoperasi pada pasien operasi CABG. Nah, pengertian CABG itu adalah salah satu upaya operasi yang membuat jalan pintas di mana terjadinya gangguan pada jantung. Biasanya itu terjadi karena adanya penyumbatan pada jantung, sehingga pasien disarankan untuk melakukan operasi CABG. Nah, biasanya pasien yang melakukan operasi CABG sudah ada di ruang bangsal 2-3 hari sebelum melakukan operasi. Nah, apa sih tindakan yang harus kita berikan sebelum si pasien melakukan operasi? Nah, di mana kita itu harus memberikan support mental, edukasi yang baik kepada pasien bahwa akan melakukan operasi membuat akan lebih baik daripada tidak dilakukannya operasi. Baik, Ibu, di sini perkenalkan saya Haruminda Lestari yang bertugas pada hari ini, fisioterapi yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Umur berapa? 21 tahun. Baik, di sini besok kan Ibu mau melakukan operasi. Nah, Ibu harus berpikir dengan jernih bahwa operasi besok itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sebelum Ibu melakukan operasi besok pagi, maka di sini kita akan melakukan berbagai latihan terlebih dahulu sebelum besok melakukan operasi. Nah, yang pertama itu ada latihan breathing control. Nah, di mana latihan breathing control ini yaitu latihan pernapasan. Ini, nah Ibu peluk, Ibu ikuti instruktur saya. Ibu tarik napas dari hidung dalam-dalam, lalu keluarkan secara perlahan dari mulut. Bisa Bu? Ya, kita mulai Bu. Tarik napas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut perlahan. Tarik napas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut perlahan. Nah, ini untuk dosisnya 8-13 kali pengulangan. Lalu yang kedua itu ada full breathing. Nah, di mana Ibu kepalanya diarahkan ke samping. Nah, ini sama seperti tadi, tarik napas dari hidung, tetapi waktu membuangkannya mulutnya itu agak dimajukan ya Bu. Oke, kita mulai. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Tarik napas dari hidung, lalu buangkan. Nah, ini pengulangannya sama 8-12 kali. Lalu ada imobilisasi. Ibu angkat tangan ke atas sambil menarik napas, lalu ke bawah sambil membuang napas secara perlahan. Ngerti Bu? Ya baik, kita mulai. Tarik napas sambil angkat tangan ke atas, lalu turunkan sambil buang secara perlahan. Tarik napas, angkat tangan ke atas, lalu buang secara perlahan. Baik, yang kedua, Ibu tangannya di depan, lalu arahkan ke samping, buka ke samping, tarik napas, lalu tutup, buang napas. Buka ke samping, tarik napas, lalu tutup, buangkan napas. Nah, di sini bertujuan untuk imobilisasi pada sangkar toraks dan untuk otot-otot pada toraks. Nah, lalu ada selanjutnya itu ada imobilisasi pada AGB. Nah, di mana yang pertama itu dia itu ada kakinya dinaikkan ke atas. Ngerti Bu? Nah, ini dilakukan secara aktif ya Bu. Angkat Bu ke atas, turunkan,
angkat lagi ke atas, turunkan. Sebelahnya Bu, angkat lagi ke atas, turunkan, angkat lagi ke atas, turunkan. Nah, ini pengulangannya 3-6 kali. Lalu ada pumping. Kaki Ibu ke sini, tarik ke depan, lalu dorong ke belakang. Ngerti Bu? Ya, tarik ke depan, dorong ke belakang. Tarik ke depan, dorong ke belakang. Lalu mutar ya Bu. Ya. Baik, udah. Udah Bu. Nah, ini juga pengulangannya itu 3-6 kali. Ini saya akan menjelaskan penanganan fisioterapis pada pasien post operasi di ICU. Nah, sebelumnya kita bisa masuk ke dalam ruangan tersebut itu setelah 48 jam setelah pasien menjalani operasi. Nah, kurang lebih 48 jam itu hari kedua atau hari ketiga pada saat setelah menjalani operasi tersebut. Nah, sebelumnya latihan ini dimulai dari asesmen singkat terlebih dahulu, yang dimana isinya menanyakan nama pasien, kemudian usia pasien, kemudian alamat tempat tinggal ataupun dari anggota keluarga pasien. Nah, pasien ini itu kondisinya berada di ruang ICU, yang dimana kondisi pasien ini masih termonitor oleh alat yang dimana tubuhnya masih dipasangi selang-selang seperti itu. Jadi lebih berhati-hati untuk memberikan penanganan tersebut. Nah, bisa dimulai dengan mengasesmen secara singkat. Baik, di sini kita masuk ke penanganan pasien dulu. Pertama dengan asesmen singkat kepada pasien untuk menanyakan nama, kemudian usia dan alamat tempat tinggal ataupun orang terdekat dari pasien. Nah, semuanya Mas dengan nama siapa? Pak Darmawan. Pak Darmawan. Baik, sebelumnya kita memberikan asesmen singkat kepada pasien, yang dimana berawal dari menyebutkan nama pasien, kemudian ada usia pasien dan alamat atau tempat tinggal pasien dan orang terdekat dari pasien. Nah, jadi di sini harus sesuai dengan status klinis dari pasien. Nah, sebelumnya Mas dengan namanya siapa nih? Maulana. Ada Maulana, baik. Umurnya berapa? 61 tahun. 61 tahun. Kemudian tempat tinggalnya di mana? Di Sleman. Di Sleman. Nah, oke, baik. Apakah Bapak dari masih merasakan nyeri gitu di bagian sayatannya? Masih Mas. Masih. Kemudian mual? Masih. Oke. Kemudian kita untuk penanganan pertama dari pasien ini, kita memastikannya dengan breathing control ya. Jadi pasien di sini diminta untuk menghirup nafas melalui hidung, kemudian menghembuskannya melalui mulut. Nah, sebenarnya kita ambil terlebih dahulu bantal, kemudian kita taruh di bagian dari pasien. Seperti ini, akan tangan ini. Baik, jadi tujuan diberikan di sini adalah untuk kita untuk melakukan kompresi pada luka injisi pasien. Nah, sebelumnya tarik nafas melalui hidung, kemudian menghembuskannya melalui mulut. Nah, silakan tarik nafas, hembuskan. 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 Baik, selanjutnya kita lakukan pada force breathing, yang dimana selanjutnya ini pasien menghirup nafas melalui hidung, kemudian menghembuskannya dengan posisi mulut itu seperti mencuci ya. Nah, baik, mencuci ya. Lalu nanti tarik nafas, mencuci. Oke. Pertama, tarik nafas, hembuskan. 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 Baik, selanjutnya kita berikan penanganan pasien ini, yaitu batu efektif, di mana batu efektif ini berfungsi untuk mengurangi spuntum pada pasien. Nah, untuk gerakannya kita berikan seperti ini. Contohnya saya tarik nafas melalui hidung, kemudian hembuskan pelan-pelan, kemudian batu. Seperti itu.
Baik, silakan. Tarik nafas. Hembuskan. Batuk. 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 Selanjutnya kita latihan gerak atas dulu. Nanti tangannya ada ke atas, tarik nafas, kemudian hembuskan. Baik. Silakan, tarik nafas, tarik nafas atas. 1, tarik nafas, hembuskan. Turun. Tarik nafas. Hembuskan, turun lagi. Tarik nafas. Turun, hembuskan. Tarik nafas. Turun, hembuskan. Tarik nafas. Turun, hembuskan. Baik, selanjutnya ke samping ya. Tarik nafas. Hembuskan. Sorry ya, ke samping. Silakan, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Terakhir, tarik nafas. Hembuskan. Baik. Baik mas, selanjutnya kita latihan pada anggota gerak bawah ya. Nanti kakinya silakan ditarik seperti ini. Oke, seperti ya. Baik. Silakan. 1, turunkan. 2, tarik lagi. Turunkan. 3, tarik. Turunkan. Cukup. Sekarang yang kiri. Tarik. 1, turunkan. 2, tarik. Turunkan. 3, tarik. Turunkan. Jadi selanjutnya ada latihan pumping exercise. Mana gerakannya seperti ini ya. Jadi tarik kakinya atas bawah, atas bawah. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ya kan. Jadi ini untuk dosisnya 1-2 menit ya. Terus turunkan, naik, turunkan, naik, turunkan, naik, turunkan. Kemudian putar kakinya kanan, kanan, ya. Terus, ya terus, terus. Selanjutnya balik arah. Ya. Terus. Baik, cukup. Baik, untuk latihannya pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi di mana pasien di sini kondisi pasien kan tidak termonitor oleh alat. Jadi kita selaku fisioterapis wajib memberikan penanganan vital signs pada pasien. Untuk pasien pos operasi CABG pada fase 1 bangsal. Nah, untuk yang pertama yaitu bisa dengan mobilisasi aktif anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Maaf Ibu, bisa menggerakkan tangannya semaksimal mungkin ke atas, ke bawah. Ya, turunkan. Lagi. Semaksimalnya saja, turunkan. Lagi. Ya. Untuk itu selanjutnya mobilisasi dari AGB. Ibu bisa menekukkan kakinya semampu Ibu ya. 1. Kaki sebelahnya semampunya saja. Lalu kaki ini di maju ya, semampunya saja ya, cukup. Lalu untuk latihan selanjutnya yaitu miring kanan dan miring kiri. Maaf ya Bu, ini ketinggian, ibunya agak turun dikit. Nah,
Selanjutnya yaitu adalah latihan miring kanan dan miring kiri. Posisi pasien ada badannya, Bu. Semampu pasien. Jika pasien sudah mengalami mual, pusing, atau pasien lemas, bisa langsung dikembalikan lagi. Begitupun sama untuk yang miring sebelah kiri. Kakinya senyamannya pasien. Jika pasien nyaman dengan seperti ini bisa, atau bisa seperti ini. Ya. Selanjutnya yaitu latihan duduk, di mana pasien langkah pertamanya itu pasien dimiringkan terlebih dahulu, kakinya, lalu badannya. Lalu pasien diminta untuk mendorong dengan tangannya, mendorong badannya. Nah, kita bisa bantu seperti ini. Nah, untuk latihan selanjutnya juga bisa latihan transfer dan ambulasi. Nah, seperti yang pertama itu kita bisa meminta pasien untuk pegangan di bed, lalu menggeserkan maaf ininya, Bu. Nah, seperti itu sampai di pinggir bed. Nah, stop. Nah, fisioterapi bisa membantu pasien untuk latihan berdiri dengan cara memegang pinggang pasien, terus pasien diminta untuk memegang pundak fisioterapi. Ibu berdiri perlahan, ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu latihan berjalan. Tetapi sebelum melakukan latihan berjalan, alangkah baiknya kita memeriksa dari keseimbangan pasien itu. Kita bisa dengan cara menggoyangkan pundaknya, apakah pasien mampu menyeimbangkan badannya atau tidak, seperti itu. Nah, jika pasien sudah bisa melakukan keseimbangan badannya sendiri, yaitu kita bisa latih pasien untuk berjalan di pinggir bed. Balik lagi. Seperti itu. Bisa duduk kembali. Ya. Skip dah. Nah, ketika si pasien ini kondisinya sudah membaik dan bisa pulang, nah kita sebagai fisioterapi kita bisa membuatkan program untuk si pasien dengan catatan program latihannya itu match-nya yaitu 1 sampai 3,5 match. Nah, kita harus membuat program latihan seperti kayak berjalan perlahan, duduk, atau berjalan ke halaman rumah, seperti itu. Nah, pada saat melakukan latihan itu kita tidak bisa memaksakan pasien untuk terus latihan gitu ya. Nah, kita juga harus memantau dari vital sign si pasien. Ketika vital sign pasien itu naik drastis atau turun drastis, kita harus hentikan saat itu juga latihannya. Karena pada pasien kardio itu sangat-sangat beresiko. Jadi kita tidak mampu untuk kayak memaksakan atau ingin melanjutkan latihan itu lagi gitu. Karena pada pasien kardio itu memang sangat beresiko. Nah, untuk latihan selanjutnya yaitu bisa dengan latihan activity daily living seperti toileting atau memakai baju seperti itu. Nah, ketika kondisi si pasien ini sudah membaik, kita juga bisa memberikan latihan seperti naik turun tangga, nah seperti itu. Nah, sebelum si pasien ini pulang, kita juga bisa melakukan endurance test dengan cara
6-minute walking test. Nah, itu dengan cara itu kita dapat mengukur kemampuan daya tahan si pasien seperti itu. Nah, kita juga bisa memberikan seperti static bicycle kepada pasien seperti itu. Akan melakukan program fisioterapi pada pasca operasi CABG pada fase kedua. Pada fase kedua ini kita akan melakukan mobilisasi sangkar toraks, kemudian penguatan otot AGB dan AGA. Program fisioterapi ini dilakukan setelah pasien pulang ke rumah, dan setelah pasien pulang ke rumah kita akan mulai melakukan program fisioterapi fase 2 ini. Jadi latihan yang pertama ada mobilisasi. Jadi kita menggunakan alat bantu seperti ini, lalu ibu ikuti gerakan saya ya. Jadi pertama ibu pegang alatnya seperti ini, lalu diangkat seperti ini. Ini untuk latihan sangkar toraks. Ini 8 sampai 10 kali pengulangan. Ayo coba ibu. Tuliskan dulu tangannya bu. Lalu diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, seperti itu bu. Untuk gerakan berikutnya masih sama menggunakan ini, tetapi ini di belakang ya bu, terus digerakkan seperti ini 8 sampai 10 kali pengulangan juga. Ayo bu, dicoba bu, lihat belakang bu ya, luruskan ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Selanjutnya bu, kita akan melakukan wall push up, dimana seperti push up biasa tetapi ini di dinding. Saya contohkan dulu ya bu. Ibu bisa di sebelah sini. Jadi seperti ini ya gerakannya bu. Sekarang ini 8 sampai 10 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti itu bu. Kemudian kita akan melakukan plank ya bu. Untuk plank sendiri dia seperti posisi push up, terus ditahan sampai 15 hingga 30 detik. Saya contohkan dulu ya bu. Jadi posisi kita seperti ini. Pertama seperti ini, tangannya harus di kepala seperti ini. Lalu kita angkat badan kita seperti ini. Ini ditahan 15 sampai 30 detik ya bu. Ayo ibu, coba gerakan. Lurus dulu ya. Terus kepalanya ke sini. Enggak miring. Ya, biar kelihatan. Diangkat sampai 15 hingga 30 detik. Maaf bu, ini lututnya juga diangkat bu. Lututnya juga diangkat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, istirahat dulu bu. Gerakan yang selanjutnya ibu posisi dalam posisi terlentang, tidur terlentang. Kemudian kaki ibu diangkat ke atas. Nanti gerakannya seperti ini, diangkat ke atas, lalu ditahan ya bu. Kemudian diturunkan pelan-pelan. Bisa bu? Ya, saya hitung ya bu. Angkat ya bu. 1, 2, 3, ya pelan-pelan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diturunkan pelan-pelan bu. Ya. Angkat lagi ibu. 1,
1, 2, nggak kuat ya Bu? Udah nggak apa-apa. Seperti itu ya gerakannya Bu. Gerakan yang selanjutnya Ibu saya akan beri beban. Kemudian Ibu gerakan seperti ini ya. Ini sampai 10 kali pengulangan. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan seperti ini. Diulangi juga 10 kali. Ayo Ibu coba. Pertama seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian gerakan ke samping Bu ya, angkat ke samping. 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baik untuk fase ketiga bisa diberikan latihan kekuatan, yaitu dengan kekuatan mengangkat beban. Nah, ini kita ibaratkan barbel, lalu kita kasih kepada pasien dan meminta pasien untuk melakukan gerakan. Baik Bu, boleh dipraktekkan ya Bu. Lakukan gerakan fleksi atau mentekuk lalu meluruskan, mentekuk meluruskan. Nah, di mana ini dilakukan diulang sebanyak 5 kali ya Bu. Lalu bisa ke samping. Dan juga ke dalam. Dan ke depan dan ke belakang. Ke depan. Baik, ke belakang. Baik, latihan ini dilakukan semuanya sebanyak 5 kali. Nah, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago.